Qala mufassir rahimahullahu ta'ala wa ala wa naf'an fi ulumi fi darain amin. Wa qala Abdul Razzaq aidan akhbarana Ma'marun an Qatadata qala wada'allahu al-baita ma'a Adama hina ahbadallahu Adama ilal ardi. Telah berkata oleh Abdul Razzaq pula, telah menceritakan kepada kamu oleh Ma'mar dari Qatadah, berkata beliau Qatadah, Allah wada'allahu al-baita, Allah telah meletakkan Baitullah ma'a Adama serta Nabi Adam hina ketika ya. Jadi Allah letakkan maksudnya Allah buat itu ya, bareng ketika sama Nabi Adam ya, ketika Allah turunkan ya, ketika Allah turunkan Nabi Adam ilal ardi ke muka bumi. Jadi sudah ada memang maka Ka'bah ya, sejak zaman Nabi Adam, maka dikatakan Baitul Atiq ya, rumah lama. Wa kana mahbituhu bi ardil Hindi, dan adalah tempat turunnya itu di bumi India. Jadi India itu punya tempat istimewa. Kadang kita nggak sadar, kita kenal India jogetnya aja gitu. Kenal India begitunya aja. Jadi India punya keistimewaan. Ini yang terkenal kita baca kitab ini, Fathul Mu'in itu orang India. Masya Allah. Orang India, bukan orang Madinah, bukan orang Mekah, bukan orang Yaman, bukan. India. Masya Allah. Terkenal bener gitu ya. Tapi kita kayak India itu kayak gimana ya? Kayak nggak ada tempat di hati kita, ya kan? Kayak Hindu aja munculnya, betul. Hindu aja muncul di pikiran kita. Masya Allah. Dan tempat kita ziarah-ziarah nggak ada India, nggak masuk tuh. Masya Allah. India ya. Wa kana mahbituhu bi ardil Hindi, dan adalah tempat turunnya itu di negeri India. Wa kana ra'suhu fis samai, dan adalah pahalanya itu di langit. Wa rijlahu, kakinya, dua kakinya fil ardi, di bumi. Untuk bagian ini ya, ulama berpendapat ini ya, bertentangan dengan hadis sahih ya. Walaupun di sini nanti ya, berkurang menjadi ya 60 zirah, walaupun begitu. Fakanatil malaikatu tahabuhu, maka adalah malaikat takut kepadanya. Malaikat takut kepada Nabi Adam, kebanggaan tinggi, palanya sampai langit. Takut, nih makhluk apaan nih? Gedean. Jadi dulu rupanya gedean manusia sama malaikat. Dulu gedean manusia sama malaikat, sekarang gedean malaikat. Ya, sebagaimana sekarang ya, takut malaikat sama manusia ya, sebagaimana karena kegedean manusia. Sebagaimana sekarang kita kalau malaikat timbul takut nggak kira? Takut, karena gedean dia. Jadi menjadi satu kebiasaan, jadi adat jadinya, kalau lebih gede kita takut sama yang lebih gede. Kita takut sama yang lebih gede. Seperti ini. Fanukisa ila sitina ziraan, lalu dikurangkan ia menjadi kepada 60 zirah. 60 zirah itu, satu zirah itu kurang lebih 50 cm. Jadi
ya. Berarti apa 30 meter. 30 meter berarti Nabi Adam. Fahazina, lalu ia berduka cita Nabi Adam gantian. Tadi malaikat ya, takut. Duka cita, diturunin, dipendekin. Iz faqada aswatal malaikati, ketika Nabi Adam tidak mendapati suara-suara malaikat, suara yang jadi temannya. Ternyata enggak ada loh. Pas sudah diturunin, karena udah jaraknya udah jauh, lebih dekat ke bumi daripada ke langit. Wa tasbihahum, dan Nabi Adam udah enggak dengar lagi tasbih mereka. Jadi rupanya kalau di atas itu di langit kedengaran tasbih, tasbihnya malaikat berarti. Ini kedengaran tasbihnya malaikat Nabi Adam. Ya, kisah orang ke bulan katanya kan dengar apa? Dengar azan. Boleh jadi malaikat yang azan. Fasyaka dzalika ilallah, lalu Nabi Adam ngadukan itu kepada Allah Azza wa Jalla. Faqala Allah, lalu Allah berfirman, ya Adam, wahai Adam, ini qad ahbatu laka baitan tatufu bihi kama yutafu aula arsy. Sesungguhnya aku telah menurunkan kepada engkau Baitullah, yang engkau tawaf dengannya, kama yutafu haula arsy, sebagaimana dikelilingi ya di sekitar arsku, yaitu malaikat ya. Jadi ars itu dikelilingi oleh malaikat. Wa tusalli, dan engkau salat indahu, di sisinya ya Baitullah, kama yusalla inda arsy, sebagaimana disalatkan di sisi arsku. Jadi malaikat salat di dekat ars. Fantalaqa ilaihi Adamu, lalu Nabi Adam berangkat kepadanya ya, berangkat. Fa kharaja, lalu ia keluar ya, menuju ke sana ya, ke Baitullah. Wa mudda lahu fi khatwihi, dan dipanjangkan ya, dipanjangkan ya baginya Nabi Adam pada langkahnya ya, untuk menuju Baitullah. Jadi langkahnya jauh Nabi Adam. Orangnya gede. 30 meter, sahabat 30 meter tuh. Masya Allah. Fakana baina kulli khatwataini mafazatun, maka ada di antara setiap dua langkahnya itu tanah lapang, padang sahara. Jadi yang dilangkahin itu padang sahara. Jadi lagi langkahin padang sahara. Yang keinjek jadi kota. Yang dilangkahin jadi padang sahara. Kayak kita kan begini. Iya. Ini kan kota nih. Ini kota. Ada apa namanya? Hutan gitu, hutan, enggak ada rumahnya gitu ya, enggak ada rumahnya. Ini tampak kalau kita naik kereta. Kalau naik kereta kayak jarang banget rumah gitu ya. Ya. Kalau naik kereta jarang banget rumah. Yang rumahnya di Jawa nih, gitu ya. Karena memang jalan kereta di tempat begitu-begitu. Masya Allah. Kalau kita ke Mekah itu jarang banget rumah, karena jalanannya di tempat jalanan yang kagak ada rumah. Falam tazal tilkal mafazatu ba'da dzalika, maka senantiasa padang sahara itu setelah itu. Jadi terus ada sampai sekarang. Fa'ata Adamu bil baiti fatafa bi, lalu Nabi Adam datang ke Baitullah, lalu ia tawaf di sana. Wa man ba'dahu minal anbiya, dan orang yang setelah Nabi Adam daripada para nabi-nabi yang lainnya tawaf.
Itu kenapa ya dijadiin? Kenapa dijadiin sebagai kiblat itu Ka'bah? Ya, pertama yang perintah Allah, kemudian itu Allah yang suruh bangun. Jadi itu rumah bukan sembarang rumah. Wa qala Ibnu Jarir, berkata oleh Ibnu Jarir, haddatsana Ibnu Humaidin qala haddatsana Yaqub al-Qummi an Habs bin Humaidin an Ikrimata an Ibni Abbasin qala wada Allahul baita ala arkanil ma'i. Allah meletakkan Baitullah di atas rukun-rukun air, di atas ya pilar-pilar air, sudut-sudut air, ala arba'ati arkanin, atas 4 pilar. Mana ada rukun-rukunnya tuh ya. Ada rukun Yamani, ada rukun Iraqi ya. Itu menggambarkan 4 penjuru ya. Qabla an tuqlaqa dunya bi alfai amin, sebelum diciptakan dunia 2000 tahun. Masyaallah. Dia udah disiapin semua itu. Ya. Ya. Jadi menurut riwayat ini itu sebelum diciptakan dunia itu Baitullah udah ada di atas air. Ya, udah ada. Masya Allah. Jadi istimewa sekali. Summa duhiyatil ardu min tahatil baiti. Kemudian dihamparkan bumi dari bawah Baitullah. Wa qala Muhammad bin Ishaq hadatsani Abdullah ibnu Abi Naji'in an Mujahidin wa ghairi min ahli ilmi anna Allah lamma bawwa'a Ibrahim makana al-baiti kharaja ilaihi min asy-Syam, bahwa Allah Ta'ala tatkala meletakkan Nabi Ibrahim di tempat Baitullah, keluar kepadanya daripada Syam. Ya. Tatkala menempatkan Nabi Ibrahim ya, di tempat Baitullah, maka beliau keluar dari Syam menuju Baitullah Makkah. Wa kharaja ma'ahu bi Ismail wa bi ummihi Hajar, dan keluarlah ia bersama Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ibrahim dan ibunya Hajar. Wa Ismail tiflun saghirun irdi'u. Ismail itu anak kecil yang sedang menyusui. Wa umiru, dan mereka dibawa fi ma'adasani, sesuai apa yang telah ia ceritakan kepadaku, al-buraq, di atas buruk. Jadi dibawa mau buruk rame-rame. Satu motor rame-rame gitu ya. Wa ma'hu Jibril, bersamanya ada malaikat Jibril ya dulu yang menunjukinya al-mautil baitillah, al-mautil baiti, atas tempat Baitullah. Malaikat Jibril ngiringin terus, Masya Allah ya. Wa ma'alimil haram, dan tanda-tanda haram, Masjidil Haram. Wa kharaja ma'hu Jibril, malaikat Jibril keluar bersamanya. Wa kana la yamurru bi qaryatin illa qala aba bihadza umir, aba bihadza amarta biha Jibril, umirta ya. Umirtu ya Jibril. Maka adalah tidaklah lewatnya di satu kota kecuali berkata, apakah dengan ini aku diperintahkan wahai Jibril? Ya. Supaya aku Jibril berkata, imdi, jalan aja udah. Ya. Jalan aja udah. Bahasa kita begitu, jalan ya. Hatta qadima bihi, maka sehingga ia datang ya di kota Makkah. Wa ya izaka adahu salamun wa samaru, dan dia itu ketika itu ya ada tumbuhan namanya tumbuhan salam samar, pohon salam, pohon samar. Wa biha unasun, dan di sana ada orang-orang, yuqalulahum, dikatakan orang-orang itu al-amaliku, Bani Amalik.
kharija Makkah, di luar kota Makkah, wa ma'aulaha, dan apa yang di sekitarnya. Wal baitu yauma idzin rabwatun, dan Baitullah ketika itu masih bukit kecil, hamra'u, yang warna merah, berwarna merah, bukit kecil berwarna kemerah-merahan, karena kan memang padang pasir ya. Faqala Ibrahim li Jibril, maka berkata Nabi Ibrahim kepada Jibril, ahuna ya, amarta an adha, apakah di sini engkau perintahkan bahwa aku meletakkan keduanya? Qala na'am, iya. Fa amila bihima, lalu sengaja ya, bermaksud maksudnya dengan keduanya, ila maudhi'il ijri, ke tempat hijr Ismail yang disebut dengan Hajar Ismail. Fa anzala umma fi, lalu ia letakkan keduanya di sana. Wa amara Hajar umma Ismaila, dan ia perintahkan Siti Hajar ibunya Ismail, anta takhiza fi arisan ya. Ya. Agar dia mengambil, maksudnya membuat arisan. Arisan ini seperti khemah. Faqala, ia berkata, jadi bikin khemah di sana. Rabbana, ya padang pasir kan, jadi seperti khemah, apa namanya, kayak rumah kecil gitu. Kan gak mungkin duduk aja di situ. Harus bikin rumah buat neduh lah gitu. Kalau sekarang khemah. Kalau kita mah rumah-rumahan. Kalau kita rumah-rumahan. Jadi Siti Hajar bikin rumah-rumahan di situ kecil buat anaknya, dia sama anaknya. Aku bukan. Ya. Lalu dia berkata, Rabbana inni askantu min zuriyati biwadin ghairi zi zar'in inna baitikal muharram. Kata Nabi Ibrahim, wahai Tuhan kami, sesungguhnya aku telah menempatkan daripada keturunanku di lembah yang enggak ada tumbuhan, di sisi bait rumah engkau yang dihormatkan. Jadi ngadu kepada Allah. Hingga firman Allah, la'allahum yashkurun, mudah-mudahan mereka bisa bersyukur. Ini juga jadi pelajaran buat kita ya. Segala apapun kita ngadukan kepada Allah. Jangan kita ragu sama Allah. Mengadukan sama Allah, ya Allah. Allah sesungguhnya senang kalau kita ngadu kepada Allah. Tapi Allah, ya Allah kita nggak jadikan tempat aduan, kita ngadu sama manusia, Allah cemburu. Ya. Contoh kecil, kita nih jadi orang tua. Kita jadi orang tua. Lalu anak kita curhatnya bukan sama kita. Curhatnya sama orang. Contoh kecil, curhatnya mancingnya aja. Enggak mau sama kita. Oh, keki banget dia. Umpama. Sedih enggak kira-kira kita? Ya Allah, sedih. Sama gua aja, sama mak aja, sama baba aja ini nggak mau. Mengapa? Galak. Walaupun galak orang tua kita. Walaupun galak orang tua kita. Segalak-galaknya orang tua kita pasti sayang. Men kita kadang kurang mengerti. Jangan ya, kita harus apa? Meraih keridhaan orang tua kita. Jangan sampai kita enggak dapat keridhaan orang tua kita. Ya, sulit masuk surganya kalau kita durhaka sama orang tua. Sulit hidup bahagia. Ya, kalau kita enggak dapat ridho orang tua. Ini bakti sama orang tua termasuk jihad fisabilillah.
Jangan kira kita rajin ngaji ya terbebas daripada bakti orang tua gampang dah. Belum tentu. Jadi kita harus benar-benar tuh memperjuangkan. Alqamah itu kan sahabat Nabi, kurang apa itu? Mau dibakar Nabi itu Alqamah depan orang tuanya. Ya. Setelah mau dibakar, diniat mau dibakar, baru orang tuanya maafin tuh. Tadinya orang tuanya marah banget tuh sama Alqamah. Kesalahan sedikit doang, apalagi kita kesalahannya banyak. Jadi kita jangan sampai orang tua kita marah sama kita. Ya. Dan juga jadi orang tua kita harus apa? Sayang sama anak kita. Makanya kata Nabi apa? Tazawwajul waludal wadud. Nikahilah perempuan yang punya sifat kasih sayang sama anaknya, sama suaminya, dan yang keturunannya banyak. Ya. Tapi kalau umpama kita udah dapat orang tua kita seperti ini, umpama ya udah maafin aja. Jadikan pelajaran, nanti kita jangan kayak begitu. Pokoknya sama orang tua walaupun kita benar, kita minta maaf aja. Ya, karena kita nggak bakal dapat bahagia, yakinlah. Nggak bakal kita dapat bahagia kalau orang tua kita marah sama kita. Minta maaf, minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Qala Abdul Razak.